Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah mi yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Pertama sekali kata ta'zim dan kemuliaan kita yang sama kita muliakan Abuya beserta Ummi dan seluruh keluarga besar beliau. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan bersama, Allahu yarham guru kita Abuya, pimpinan pondok pesantren, pendiri pondok pesantren Darul Hasanah Syekh Abdul Rauf Singkil. Yang kita muliakan bersama guru kita Wali Nanggro MPTTI Aceh Singkil yang senantiasa berhadir bersama kita dalam setiap acara Ratib Siribe. Kita berdoa semoga wali dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa membimbing kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan bersama pula para guru-guru kita yang berhadir, para ustadz. Ada Ustadz Jaini, ada Ustadz Misbah dan ustadz-ustadz yang lain. Juga yang kita hormati Bapak Asisten 2 yang mewakili Bapak PJ Bupati Aceh Singkil yang berhadir pada malam ini bersama kita. Malah beliau tadi lebih duluan hadir daripada saya di sini. Ini buktinya kecintaan beliau kepada Rasulullah dalam menghadiri Maulid Nabi ini. Dan saya yakin tadi kalaupun Pak Bupati tidak memerintahkan beliau hadir, beliau tetap hadir. Saya yakin itu. Karena kecintaan beliau kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tumbuhlah cinta terhadap ajaran tasawuf dan kesufian ini dalam hati beliau, sehingga kita bersama-sama bisa mengembangkan tasawuf dan kesufian di negeri Syekh Abdul Rauf As-Singkili ini. Juga yang kita hormati oge kita bersama Bapak Camat Kecamatan Singkil, tapi lebih masyhur dipanggil Oge, di mana-mana Oge. Jadi Oge ini abang paling gadang tuh Bang Leo kan. Jadi semoga beliau juga menjadi abang paling gadang di MPTT ko. Amin. Jadi Oge MPTT namanya tuh. Kemudian yang kita hormati bersama pula hadir Bapak Kuaket kami di Singkil Utara. Jadi kalau orang Singkil ndak nikah ndak bisa mendaftar ke beliau. Orang Singkil Utara mendaftar nikah jadi Pak Haji kan. Kalau orang Singkil ndak bisa. Kemudian yang kita hormati bersama orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Imam Mukim Kemukiman Pasar Singkil juga selalu hadir, saya lihat bersama-sama dengan kita walaupun dengan kondisi usia yang sudah agak tua, tapi semangat beliau masih muda. Semoga ini bisa turun semangat beliau ini kepada kami yang muda-muda ini. Juga yang kita hormati, ini terpaksa disebutkan semua ini, yang mewakili Kepala Kampung Kilangan. Ini sekdes termuda menurut sepengetahuan saya tidak tahu apakah ada lebih muda yang juga hadir bersama kita, dan juga Bapak Kepala Kampung Siti Ambia hadir juga bersama kita di sini, dan juga
guru kami Pak Miswar dan orang tua kami Pak Haji Marwin dan juga orang tua kami Pak Jasmin dari Kilangan dan juga anggota dewan kita di Parlemen Kabupaten Aceh Singkil yang kita lihat pada saat ini selalu menyuarakan suara MPTT, selalu menyuarakan suara tasawuf dan kesufian dimanapun beliau berjuang dan berbicara. Semoga dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seluruh panitia yang bersusah payah berjuang menyukseskan acara ini, mulai dari rancangan awal sampai hari H pada malam ini, dan besok ada acara puncak yaitu sampai nanti khanduri maulidnya. Seluruh kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, para orang tua kami, ibu-ibu, para orang tua kami dan juga adik-adik kami, santriwan santriwati yang kami lihat banyak berhadir pada malam ini, semoga kita semua dalam rahmat Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pada awalnya dimulai pada kurun yang ketiga dari tahun Hijriyah. Jadi kalau bahasa kita dalam masa abad ketiga dari tahun Hijriyah, jadi sekitar tahun 200-an Hijriyah sudah mulai diadakan peringatan Maulid mengenang kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peringatan Maulid ini Bapak Ibu yang mulia, banyak keberkahan, banyak manfaat dan banyak kemuliaan yang akan didapat oleh orang-orang yang terlibat dalam acara peringatan Maulid Nabi. Orang-orang yang terlibat dalam peringatan Maulid itu banyak, jamaah sekalian. Banyak. Menghadirinya, menyiapkan acaranya, memudahkan acaranya. Insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita lihat beberapa pendapat para ulama tentang Maulid Nabi Muhammad ini. Karena kami lihat di sini banyak santri-santri pelajar, maka sudah pasti paham. Di dalam kitab I'anatul Talibin juzuk 3 halaman 363, di situ banyak disebutkan kaul atau pendapat para ulama tentang peringatan Maulid. Ini maksud saya untuk meningkatkan semangat kita, apa guna dan faedahnya Maulid Nabi ini. Karena saya khawatir ke depannya kita akan berhadapan dengan sebahagian orang yang memiliki faham bahwa peringatan Maulid ini tidak ada faedahnya, tidak ada dasarnya, dan tidak ada gunanya. Maka ini penting kami sampaikan kepada adik-adik kami, para santriwan santriwati yang nanti akan menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Pertama, di situ disebutkan ada pendapat seorang ulama sufi besar, Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi ini Bapak Ibu dalam silsilah tasawuf, dan kalau orang-orang di kita di NU ini pasti paham ini, karena dalam salah satu anggaran dasar NU itu dia berakidah sesuai dengan akidah Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi yang pertama dulu membuat istilah sifat 20 itu Abu Hasan Asy'ari. Sebelum beliau tidak ada itu istilahnya sifat wujud, qidam, baqa, tidak ada, tidak disebut maksudnya. Jadi ulama-ulama sebelum itu langsung dia meyakini keberadaan Allah itu dengan ma'rifatnya, dengan ilmunya,
dengan zauq dan wujudannya. Lalu kemudian Abu Hasan Asy'ari mulai menyusun aqaid 50 untuk memudahkan bagi kita yang orang awam ini memahami bagaimana cara kita mengenal Allah dari dasar. Maka beliau pertama sekali membagilah hukum akal kepada 3, wajib, mustahil, dan harus. Dari sifat wajib ini keluarlah yang akaid wajib itu. Jadi pendek cerita, dalam akidah kita mengikuti Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Dan ini di pesantren semua dipelajari. Dari Matan Sanusi naik ke Tijandarari, nanti naik ke Kifayatul Awam, atau sebagian dengan kitab Fathul Majid, kemudian nanti kalau bisa naik lagi ke kitab Sarkawi ala Hudhudi dan sebagainya. Secara pengamalan fikih, pengamalan syariat, baik itu ibadat atau muamalat, kita mengikuti salah satu dari mazhab yang 4. Dan kalau kita lebih dominan biasanya sesuai dengan pemahaman madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Makanya ada istilah rukun 13, ada istilah kunut di subuh, ada istilah pakai usalli sebelum berniat. Itu mengikuti pendapat madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini diajarkan dari sejak nenek-nenek kita sampai sekarang. Maka ini biasanya makanan santri-santri di pesantren biasanya ke Bapak Ibu yang mulia. Nah, jadi kalau ingin memahami masalah hukum, maka bukalah yang berkaitan dengan madhab Imam Syafi'i. Oh, nandak kita paksokan seperti pendapat Imam Hanafi, boleh. Cuman tanyalah kepada orang yang memang pernah mempelajari dan mengkaji pendapat Imam Hanafi. Kalau tidak, bahaya beko, membali kucing dalam karung. Kita tidak tahu apa sebenarnya alur pendapat itu. Namun semua pendapat itu benar. Karena kita hanya belajar fikih dalam madhab Syafi'i, makanya dulu orang tua kita paham tuh, ada kitab Sabilal Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada kitab perukunan yang Arab Melayu, ada kitab Majmu' Musta'mal. Kalau di pesantren mulai dari Matan Takrib, Fathul Qarib, Bajuri, naik ke Fathul Mu'in, I'anah, Mahalli dan sebagainya. Semuanya itu berbicara madhab Syafi'i. Jadi makanya begini, Bapak Ibu yang mulia, kadang-kadang kita beko dihadapkan dengan satu permasalahan, maka kita harus bijak mencerna. Misal masuk bulan puasa, keluar edaran tentang zakat fitrah, disampaikan di situ seluruhnya, memang boleh dengan ini, boleh dengan ini, boleh dengan ini, dan itu benar, ada dasarnya. Dan kalau kita yang belajar fikih dalam madhab Syafi'i, ikutilah sesuai madhab Syafi'i. Fitrah itu dengan makanan pokok. Kalau kita di Singkiko bareh, keluarkan fitrah bareh. Oh, bisa sama kepeng? Bisa. Tapi itu menurut pendapat Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Jadi kalau dengan kepeng, berapa ini? Ukuran takaran harga korma, bukan ukuran takaran harga beras. Jadi begitu dalam mazhab itu, Bapak Ibu yang mulia. Maka kemudian yang ketiga, untuk memperbaiki batin, kita mengikut dalam ilmu tasawuf sesuai dengan Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi dari turunan Imam Junaid Al-Baghdadi ko Bapak Ibu yang mulia, maka disikolah kemudian dikembangkan ajaran tasawuf dan kesufian. Sehingga kemudian seperti kata anggota dewan kita tadi, secara tarikat kita kebanyakan biasanya Naqsyabandiyah. Berarti untuk perjalanan batin kita memakai metode
Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Itu ajaran tasawuf dan kesufian. Nah, oleh karena itu hadirin yang mulia, maka apa kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Man hadara maulidar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa azzama qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa hadir ke tempat maulid Rasul dan dia memuliakan derajat Rasulullah, dia hadir ke area majelis maulid, hadirnya ke majelis itu tujuannya memuliakan Rasulullah, bukan memuliakan dirinya, bukan menyombongkan dirinya, tapi karena dia ingin tahu bagaimana kemuliaan Rasulullah sehingga dia memuliakan, maka kata Imam Junaid Al-Baghdadi, faqad faza bil iman, dia sudah menang dengan keimanan. Artinya Bapak Ibu yang mulia, hadirnya kita dalam acara maulid ini tidak lain tidak bukan satu tujuan kita, menyelamatkan keimanan kita. Karena semakin serius kita dengan peringatan maulid Rasul, semakin tumbuh keimanan kita kepada Rasul dan kecintaan kita kepadanya. Dengan tumbuh cinta kepada Rasul, mudah kita mengikuti Rasulullah itu sendiri. Allah katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah, maka jalannya ikuti aku, kata Rasulullah. Niscaya kamu akan dicintai oleh Allah. Itu yang pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mulia. Nah, itu jam 10 lewat 21. Ala 21 menit. Artinya kita tidak selama-lama mana lain, karena ada yang gelisah-gelisah juga kok. Berapa lah keceknya. Yang kedua, mari kita lihat pendapat seorang ulama sufi besar, Syekh Ma'ruf Al-Karki. Ma'ruf Al-Karki ko hadirin hadirat yang mulia, guru dari guru Junaid Al-Baghdadi. Katanya begini, man hayya'a, siapa yang mempersiapkan li ajli qiraati maulidir rasuli ta'aman, untuk acara peringatan maulid Rasul akan makanan, kau tukang masak kue, seksi konsumsi dalam panitia. Wa jama'a ikhwanan, dia mengumpulkan kawan-kawan, seksi distribusi undangan. Wa auqada sirajan, dia menyalakan lampu supaya terang, seksi lampu dan sound system. Wala bisa jadidan, dia memakai pakaian baru. Demi maulid Nabi, diambilnya lah baju yang paling baru di lemarinya. Memuliakan Nabi tujuannya. Ada baju yang kayu kepatang kan, mantang tak simpan, itu diambilnya. Niatnya dalam hati, ikut untuk menghadiri maulid Rasul. Rasul itu orang mulia. Saya pakai pakaian bagus bukan karena untuk menampakkan hebat diri saya, bukan. Tapi karena yang saya hadiri adalah peringatan lahirnya orang yang paling mulia. Saya menghormati itu. Saya pakai pakaian baru. Hadirin dan hadirat yang mulia. Wa ta'attara, dia memakai parfum yang wangi. Makanya kok kami di Hantu Gadang Bapak Ibu, kok ada tagak acara marhaban tuh, itu ada spesial sohong bau anu tuh, membawa minyak parfum tuh. Kalau dulu Camellia, ndak sakit haunnya, ya kan, Camellia kan. Kalau kita semprotkan di baju kita, naik kita ke motor, wajib mabuk. Itu yang ada pada masa itu. Kalau kini parfum bibit, parfum bibit. Wa ta'attara, dia memakai parfum itu karena memuliakan Rasulullah. Wa tajammala ta'ziman li maulidihi, dia mempercantik dirinya untuk memuliakan Rasulullah.
hasyarahullahu ta'ala ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Apa kelebihannya Bapak Ibu? Dia akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala bersama golongan yang pertama, yaitu nabi-nabi, siddiqin orang-orang benar, asyuhada orang-orang syahid, wassolihin dan orang-orang soleh. Harapan kita Bapak Ibu yang mulia, dengan berkat hadir di maulid Nabi kok, yang terlibat dengan maulid tadi, yang hadir, yang menyiapkan undangan, menyiapkan konsumsi, menyiapkan lampu, menyiapkan tempat, dikumpulkan oleh Allah kita ini nanti bersama para nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang syahid dan orang-orang saleh. Kira-kira rugi kita hadir maulid kok? Enggak, insyaallah enggak. Nah, insyaallah enggak hadir di maulid kok. Kune tua tu? Aku tua lalu ini belakang naik. Apa? Ya selasi mana yang anu tu ya. Lalu kemudian, aku membaca seluruhnya kok, dia lama gitu. Hasilkan situ. Ada kat 3 hal lagi kok, makalah beko 2 lagi. Yang ketiga, pendapat seorang ulama besar, Imam Yafi'i al-Yamani, orang Yaman. Katanya begini, man jama'a, siapa yang mengumpulkan kawan-kawan, undangan tadi balik, menyiapkan makanan, wa akhla makanan, dia menyediakan tempat, seksi tempat, yang tukang hangkek lapik tu, yang tukang hangkek terpal tu, yang tukang hangkek teratak kok, yang tukang balut anunya tu, hiasannya tu deh. Wa amala ihsanan, itu yang penting. Lalu dia berbuat kebaikan. Hadir di majelis maulid jangan berbuat yang tidak baik, berbuat kebaikan. Apa tujuan hadir di tempat maulid? Supaya dapat kaji saketek. Kita danga makalah abuyah, kita danga syarihan Pak Dewan kita, sehingga masuk ke dalam hati kita, ya Allah ya Tuhanku, jauh bana mboko rupanya dari Engkau ya Allah. Banyak bana rupanya dosa mboko ya Allah. Banyak bana rupanya kelalaian ambo ya Allah. Seketik bana syukur ambo rupanya ya Allah. Seketik bana sabar ambo rupanya ya Allah. Sehingga ditimpa musibah seketik ambo Allah, kecut semangat ambo ya Allah. Dapat di kita itu. Hadirin yang mulia, ba'athahullahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Dia akan bangkit pada hari kiamat nanti bersama nabi-nabi, siddiqin, orang-orang saleh, dan dia diletakkan di surga jannatun na'im. Bapak Ibu, para hadirin yang mulia, maka mudah-mudahan dengan peringatan maulid yang dalam acara maulid kau tadi, kita buka ajaran tasawuf dan kesufian, kembalilah hendaknya keberkahan untuk bumi Aceh Singkil kau. Amin. 3G 6 lagi. Yang kampe pendapat dari Imam Sirri Siqti, guru langsung dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Katanya begini, mangkasada maudian, siapa yang berangkat menuju satu tempat yang di situ dibacakan kisah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya Bapak Ibu yang mulia, acara maulid itu sebenarnya dia berbeda dengan acara walimah khanduri nikah, walimah pesta perkawinan, walimah khitan. Dia beda dengan acara maulid. Di mana bedanya? Kalau walimah pernikahan, kalau kita tidak diundang, jangan menyucikan diri datang. Haram hukumnya. Kok bahasa fikih itu namanya tatafuli, tamu tak diundang. Jadi jangan kita nak datang saja, undangan tidak ada. Minimal tanya dulu ke tuan rumah, mama jadi mau datang? Jadi saya datang datang. Kalau tidak jangan. Makanya sunnah Rasulullah itu, kalau kita diundang, kalau sempat datangi. Kalau tidak diundang, jangan coba-coba datang. Tapi kalau maulid Rasulullah tanpa diundang, usahakan datang.
Soal dapat tidak dapat kue kotak itu urusan nombor sampai balik. Betul. Kenapa? Karena kasat kita ke tempat maulid untuk Rasulullah. Berapalah kue kotak tu? Paling hebat 5.500. Ya kan? Pakai 500 penting itu. Artinya apa hadirin yang mulia? Penting kita untuk Rasulullah hadir. Tidak pun diundang hadiri. Kalau kita tidak punya halangan. Namun tidak datang nah Ustaz. Jadi agak anu pula orang rumah seketek keceknya. Bawa orang rumah tu. Pai berdua-dua. Mereka pulang singgah di lapo. Apa payah wan? Kalau tidak alalah, tidak mengapa. Maka kata Siri Sikti, orang yang datang tujuannya menghadiri maulid Nabi dari manapun tempatnya sekalipun tanpa diundang. Makanya kinilah mudah wana asal tak baca di WA lah tak undang namanya tu. Kok tarangan saja berita lah jadi, datang saja. Maka faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Dia sesungguhnya sedang menuju satu taman dari taman-taman surga. Karena Rasul mengatakan, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Orang yang datang ke tempat maulid Nabi itu tujuannya pasti karena cinta kepada Rasul. Rasul menjamin dalam hadisnya, siapa cinta kepadaku, aku bersamanya dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita pasingkek seketek dalam mana ada dua kisah Bapak Ibu yang mulia. Itu masih dalam kitab I'anah, beko santri-santri cubalah telaah beko diulang beko di asrama. Pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, maka pada saat itu ada seorang anak muda, anak muda ko musrifun ala nafsih, sangat berlebihan dalam dirinya. Mana berlebihan iko? Apa saja kahajo indak rancak selalu adoinyo. Di mana saja do hilang telu ayam urang, kena curigai tahu. Di mana saja do heboh adoinyo. Di mana saja do balap liar ditak sama camat adoinyo. Iko anak muda ko di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Maka sehingga masyarakat Bapak Ibu yang mulia banci sabanci-bancinya kadinyo. Tasabut memang si pulan tu dah. Anak si pulan tu begini begono. Ada kita baik tu ibu. Aku ada jalan baik itu sabut-sabut. Padia saja. Kok cinta doakan, kok sayang. Tapi kok pada masa itu disabut-sabut uang memang. Jahit bana begini begono. Kemudian setelah itu anak mudoko meninggal. Bapak Ibu yang mulia, anak mudoko meninggal. Waktunya meninggal, seorang habis nak ada mau datang untuk menyelesaikan fardu kifayahnya. Malih uang dek bancinya uang dinyo di kampung tu. Hingga pada suatu hari bermimpilah seorang ulama. Dalam mimpi itu disampaikan kepadanya, itu ada seorang waliku daripada golongan wali-waliku, kata Allah. Baru saja meninggal dunia. Berangkatlah kamu urus jenazahnya. Itu waliku, kata Allah. Kira-kira agak menulak dia gitu kan? Uang maksiat, apa saja jenis minuman inyo hafal, pengalaman maksudnya kan, apa saja jenis permainan haram inyo sama, malah sebagai penggerak inyo. Tapi ketika dia meninggal satu pun tak ada mau menyolatkannya, masuk dalam mimpi, hei itu waliku, kata Allah, urus. Kemudian dalam mimpi itu ditanya, mengapa itu? Apa kelebihannya? Diceritakanlah dalam mimpi itu, dia memang ahli maksiat. Tapi pada suatu saat masuk bulan Rabiul Awal, masuk bulan Maulid, dia mandi taubat. Dia ambil pakaian yang paling bagus, dia pakai parfum yang paling wangi, karena dia rindu kepada Rasulullah.
cintanya kepada Rasul, bertaubat dia dan ingin memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempat dia bertobat. Lalu dia meninggal dunia. Makanya Bapak Ibu yang mulia, kok basuo kita orang yang agak-agak jahat tu, jangan dibanci, jangan dibanci. Bisa jadi dia nanti lebih baik dari kita hari ini jika dia diberikan ampunan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tasawuf mengajarkan seperti itu. Makanya oleh Abuya diajarkan berkasih sayang kepada siapapun. Agak orang maksiat inyo, agak orang tinggal sumbayang inyo, disayangi supaya dia kembali kepada jalan yang benar. Jangan kita kunci rumah tarui, tidak ada pintu bagimu, jangan begitu Bapak Ibu yang mulia. Terakhir, di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ada seorang anak muda hobi bananya pacu-pacu kudo. Kudonya ko sehat bana agak kancang pulo larinya, sehingga naik kudo lahinya, lari kancang. Indak terkendalikan lagi kudonya tadi tu, hingga masuklah ke gerbang istana. Di dakek gerbang istana itu anak khalifah sedang berlari-lari, tak tundolah anak khalifah ko, sampailah janjinya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal. Kecek sultan tadi, khalifah tadi, tangkok, masuk ke penjara, adili, disidang, diponis, hukum kisas, hukuman mati. Kira-kira barisuklah Bapak Ibu yang mulia hukuman matinya dilaksanakan. Memintalah izinnya kepada khalifah tadi, ambo izin sabanta. Apa izin sabanta? Sembahyang sunat ambo 2 rakaat. Mandinya sembahyang sunat 2 rakaat, berjanji dalam hatinya, ya Allah, ya Tuhanku, kalau lapeh hamba berisuk dari hukuman, hamba akan buat maulid Nabi. Nah, ikut cerita maulidku tadi. Berisuknya jamaah yang mulia, hadirkanlah terdakwa. Basuhlah di hadapan khalifah. Waktu basuh di hadapan khalifah, mengecek khalifah kok. Mengapa pula lain wajah anak muda kok? Mengapa kata menteri-menteri? Kapatang basuambo, kasuambo banci bana modinya. Kok dapat ambo kunyah saat tu. Tapi hari ko basuambo sama inyo, luluh hati ambo ko. Kaso sayang bana modinya. Ditanyalah, apa penyebabnya? Apa jampi-jampi dipakai? Kok jampi-jampi itulah kan? Ada dulu masuk-masuk anu tu ilmu apa namanya? Ilmu pakasih ya. Nah, kok basuh kita sama orang, tunduk saja orang. Tidak berani tidak beraninya menatap muka kita, ibu saja orang. Ditanya apa jampi-jampinya, entah ada ilmu hak tabalah hak kalepong anjing apa segala macam tu. Oh tidak ada, hanya semalam mau berjanji kepada Allah, andai kata ambo lapeh, ambo akan buat maulid Nabi. Oh lah iya tu kata Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Karena Rasulullah rupanya mulai hari ko bebaslah. Dan sebagai ganti anak ambo yang meninggal, wa'anglah jadi anak ambo. Jadi anak pula. Dan iko kepeng 1000 dinar buat acara maulid. Itu kelebihan maulid Bapak Ibu yang mulia. Jadi intinya yang pertama kami sampaikan ini adalah tidak ada yang sia-sia dalam maulid itu. Tapi dengan catatan maulid itu mendatangkan kepada batin kita cinta kepada Rasul, kemauan untuk bertaubat, tambah rasa takut kepada Allah, tambah suka dan gemar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 5 macam kelebihan kita sebutkan tadi kok akan kita pasuai. Yang penting yakin. Jangan tak yakin. Nah, itu dulu pertamanya, yakin kita, yakin. Insyaallah dapat itu. Bau bek saja kita bak yakinnya dulu. Kemana bau bek? Kata Mpik Mamak Pulan tu, yakin. Abang bau bek dinya tu, yakin deh, cegak tu. Di mana bau bek tampik Mamak Pulan, yakin tu. Itulah agak ragu juga murajanya. Tapi hijaunya ndak cegak tu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu, yang kedua yang ingin kami sampaikan seketik lagi adalah apa yang kita bawa setelah pulang dari tempat maulid. Itu yang penting.
Karena kita pakai ketampe maulid ke Bapak Ibu yang mulia, ibarat hidangan ala Perancis disediakan kepada kita. Kajian-kajian, keberkahan-keberkahan. Siapa yang mau mambi banyak, kanyang. Siapa yang tidak mau mambi banyak, ya maka tidak kanyang. Ada yang tidak mau mambi apa-apa seketik pun, maka pulang sampai ke rumah membokong. Tidak dapat apa-apa. Sama seperti orang berangkat haji Bapak Ibu yang mulia. Abun Arazi menceritakan begini. Orang berangkat ke haji itu atau umroh itu kan tamu Allah namanya. Tamu itu kan diundang. Jadi orang yang berangkat ke tanah haram itu artinya orang diundang oleh Allah. Yang namanya undangan, yang diundang itu seluruhnya dihidangkan makanan. Cuman ada yang tidak mau makan, biasa itu. Ambo hadir saja ke tempat undangan. Makanlah Pak, kata ahli rumah. Tidak usah makan tadi kecilnya. Tidak maunya makan. Begitulah banyak orang pergi ke haji itu Bapak Ibu yang mulia. Ada dimakan seluruhnya. Diambilnya acah di jamaah haji tadi. Diambilnya juga gado-gado. Diambilnya juga jengkol. Diambilnya juga gulai ubi. Sadonya artinya ibadah sunat kerajokannya. Tawajuhnya sinin, berzikir jonya di sinin. Kerajokannya basadakah donya di sinin. Maka pulangnya ke tanah suci berbekaslah dari tanah suci berbekaslah ibadahnya itu. Ada yang tidak mau. Dakek pun hotel tempat tinggalnya kami harap tidak mau jamaah biasa tu. Ala razan kecik bininya sebentar lagi keciknya dakeknya tempat kita keciknya. Si pulan tu jauh sampai kilo maktabnya keciknya. Kita tu zam-zam hadakek keciknya. Ada yang tidak mau jamaah ke Masjidil Haram tu. Karena nampak dinyo Ka'bah dari jendelanya. Dari kota-kota calik keciknya. Nampaknya keciknya. Itu artinya apa? Dihidangkan baginya makanan keberkahan dan rahmat, tapi tidak mau dia menyendok makanan itu. Maka pulang dari tanah suci sampai ke kampung halaman lapa balik. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi kita Muhammad selesai menerima wahyu pertama di Gua Hira, dalam sejarah kalau di pesantren di kitab anak kelas 1 itu riwayat Nabi Muhammad atau di kitab Khulasah Nurul Yakin juzuk 1. Pulanglah Nabi kita Muhammad ke rumah. Takajud. Mengapa takajud? Baru basua malaikat Jibril. Dipeluk malaikat Jibril kuek-kuek. Iqra, baca. Ma'ana biqari. Amun tak pandai baca. Iqra, baca. Kecik Jibril lagi kali kedua. Ma'ana biqari. Amun tak tahu baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca pakai dengan nama Tuhanmu yang menciptakan makhluk ini. Dibaca Nabilah baru bisa. Takajudlah Nabi kita Muhammad pulang ke rumah menggigi damam kok bahasa kita. Maka Bapak Ibu yang mulia, jangan kita fikir Nabi damam siap menerima wahyu itu berarti apa jo Nabi itu hebat. Takajud juga, damam juga. Makanya kita kembali kepada sifat akidah kita. Itu namanya sifat harus bagi Rasul. A'radul basyariyah, bersifat dengan sifat kemanusiaan. Nabi itu pernah demam, Nabi itu makan, Nabi itu minum, Nabi itu babini. Seperti manusia kita ini biasa. Ada sifat kemanusiaannya. Menggigilah ini. Baiklah kita biasanya bapak-bapak yang mulia. Kalau kita pertama menjalani jalan taubat, masuk tarekat, baguru. Aku rasio buka seketik. Biasanya orang yang pertama-tama masuk dengan niat tulus ikhlas itu banyak yang akan dihadapinya dulu tuh. Kasubat tambah sakit ambo kecilnya. Ada baik itu. Atau ada juga sebagian, mohon maaf Bapak Ibu yang mulia, tapi ini kejadian nyata dan nyata adanya. Dulu sebelum nama ikut MPT Teratip Siribeko, lambut bana bini ambo mengecek kecilnya. Selama nuko alaga anu seketek keceknya. Memang begitu dicoba dulu. Mujarab ndak ubek tuh. Harus begitu. Macam kita pertama vaksin dulu kan damam kan. Ala vaksin sadonya kan. Karena itu ubek damam dulu. Itu memang. Nah, artinya kita ini akan divaksin. Dan vaksin yang diberikan oleh Abu itu vaksin batin Bapak Ibu yang mulia.
Kalau kata Pak Camat tadi polio itu menyebabkan lumpuh layu, maka kemunafikan kefasikan itu bukan lumpuh layu tubuh dibuatnya, lumpuh layu iman. Lumpuh layu maka minta vaksin ke wali, niatkan amu dan martib seribe Pak Wali. Kita niatkan itu. Ada anak kita yang jauh, khawatir kita entah sumbayang entah hindak, bantu dengan doa. Bisikkan ke Pak Wali, jangan dikecekkan di muka umum. Tahu orang beko, berarti dah semua yang anak mamak ya jadinya. Karena masyarakat kita kebanyak banget tukang-tukang prank. Bisikkan saja. Masuk beko dalam niat tu. Bapa, bek surat kaleng, surat ketek-ketek. Itu artinya apa? Yang kita khawatirkan bukan lumpuh layu tubuh. Kalau lumpuh layu tubuh mudah kita mendeteksinya. Tapi kalau lumpuh layu iman bahaya Bapak Ibu yang mulia. Apa tanda lumpuh layu iman? Lesu dan loyo dalam melakukan kewajiban. Bayangkan, adakah kita yang taluk menunggu-nunggu masuk waktu sholat? Jarang. Paling hebat kita, assalatu wassalamu alaika di masjid. Baru kita bakameh, alah hebat bana tu. Hebat bana tu. Makanya assalatu wassalamu alaik itu perlu dihidupkan itu. Hidupkan saja. Supaya tahu orang 5 menit lagi ajan. 5 menit lagi berbuka ke puasa. Karena itu pengingat Bapak Ibu yang mulia. Ada di bawah itu. Ajan dulu barunya mulai mandi dah. Sampai ke masjid ala lapeh 2 rakaat. Masulahnya al-masbuqul muakharin. Masbuk penghabisan. Karena kami mengaji di tempat ustaz tu keceknya fardu ain dapat saja mim alaikum lah dapat jamaah keceknya itu diandalkannya. Apabila batasnya dapat jamaah tu ustaz keceknya ustaz ke perlu menjawab macam kitab dijawabnya malam yantiq bil mimi fi alaikum keceknya anah selama dia belum menuturkan si imam dengan mim di alaikum assalamu alaikum kecek ustaz tu sabalun mim tasabut masih dapat jamaah ikut tadi masuk ambo imam masih assalam kecek imam ini adalah masuk dapat jamaah itu nama cadik nak pakai tentuan tu baru mengeceknya kami dapat jurah jamaah keceknya ya Allah ya Tuhan kecek ustaz tu 27 derajat juga pahalanya iya 20 derajat segadang-gadang bareh. Kalau yang dapat di awal 27 derajatnya, segadang-gadang tu buah kerambi yang gadang tu kerambi kampung. Itu bedanya hadirin yang mulia. Jadi itu paling hebat tu azan bana takanainya. Lah masuk waktu bakame. Mai ikut pula anak ketek. Ya samue keceknya talambek je lai. Hei bojok bini dulu, ambilnya dulu kue, keceknya. Hadirin yang mulia. Makanya sebagus-bagusnya kata Rasulullah intizarus salat ba'da salat. Kita tunggu salat itu masuk. Maka sebagaimana kata Abuya, salat itu kan kalau dapat qurratul ain. Qurratul ain itu maknanya sembahyang itu mendatangkan ketenteraman pada batin kita dan ini didapat dengan ajaran tasawuf dan kesufian. Kalau tagak dipikir saja, lali mangananu beko tu, ambo makmum di belakang, lupa dia imam ko. Mengapa? Supaya dapat mengamalkan kaji, mengecekkan subhanallah. Itu pula hebatnya. Karena baru mengaji fardu ainnya itu. Kalau si laki-laki mendapati imamnya lupa, maka dia mengingatkan dengan bertasbih, kan itu kan? Kurang pula sampaikan ustaz tu kaji. Kalau mengecekkan subhanallah tu niatkan zikir. Jangan niatkan untuk mengingatkan imam saja. Kok niatkan mengingatkan imam saja batal sembahyang. Mengecek namanya tu. Cuman bahasa Arab. Jadi bapaknya lupa imam. Nak sujud tahuinya Allah rakaat kedua subuh kan kunut seharusnya sabalun mengecekkan subhanallah dalam hati ikut zikir subhanallah ikut itu di kanak-kananya mana qurratul ain kalau tagak dipikir saja. Makanya kan ikut kisah kejadian Imam Al-Ghazali itu diparak oleh adiknya
Imam Ghazali jadi imam sholat jamaah, adiknya di belakang, Ahmad Al-Ghazali. Di paraknya sembayang abangnya tadi. Pisahnya dari jamaah. Tas singgung Imam Ghazali. Ambo abangnya, ambo orang paling alim, ambo orang mengajari seluruh ulama di tanah Baghdad iko. Melapuh ke umaknya, mak kecekkanlah ke adik tu. Jadi paraknya mau sedang jamaah, malu ambo dekat murid-murid ambo. Ananiyah. Iko sebelum Al-Ghazali turun kepada ilmu ketasawufan. Makanya Abuya mengajarkan kita Bapak Ibu yang mulia, kadang dewan-dewan guru itu dikanjak-kanjakan Buya. Bukan Buya itu banci, bukan. Itu melatih bagaimana kebersihan hatinya. Kok masih tersinggung mati balun. Bapak Wan, alah kok cerita surek dah macam saja. Macam penceramah medan saja lagi surek. Maka pada saat itu hadirin yang mulia, kali kedua baitu jua diikutnya jua abangnya lagi jamaah, di paraknya jua lagi sampai ke rumah disidang oleh umaknya. Karena kita paling biasa mengadu kokek umak memang biasanya. Ditanya oleh umaknya, mengapa nak bang parak abang waang tu sedang jadi imam jamaah? Kata adiknya tadi, darah mak dalam hatinya. Bapa mau ikut. Darah apa kata umaknya? Ditanya ke Imam Ghazali. Iya darah dalam hati waang kata umaknya. Kata Al-Ghazali, iya mak, amo sedang sumbayang tadi rupanya sedang mangana bapa hukum-hukum darah najis yang dimaafkan sama darah najis tidak dimaafkan. Kaji itu kan, tapi dalam solat tidak bisa mengek kaji itu rupanya. Karena dalam solat itu kita harus hudurnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu qurratul ain namanya. Tanda qurratul ain itu solat itu ditunggu-tunggu. Karena biasanya orang yang kita cintai itu ditunggu kedatangannya, dinanti kehadirannya. Itu tanda cinta. Tapi kalau dalam hati kita, janganlah nyo datang, janganlah nyo datang. Itu berarti tukang kredit datang tuh. Kan malih gitu tuh kan. Ikolah hari Senin datang sama Talayanu ko, anggota koperasi Mekar. Nah, kau yang galak-galak kau pengalaman di bidangnya kau. Artinya apa? Itu kan tidak kita tunggu-tunggu kan? Kok dapet janganlah nyo datang, kok dapet janganlah nyo datang. Biasa itu gitu. Itu tandanya tidak dicintai. Kalau kita cinta kepada sholat, kita tunggu-tunggu tuh. Pabilo lagi juhur, pabilo lagi asak, pabilo lagi Jumat. Itu biasanya itu. Pabilo lagi ada acara zikir, ratib siribe. Kita nanti-nanti itu. Itu tandanya cinta Bapak Ibu yang mulia. Kalau enggak belum. Maka di sekolah harus kita rubah itu. Ada mau cari kawan-kawan Nambodian di sini di Ketapang dah. Mengapa laki mana nak datang mau cek ikan? Bah, ndak lama lagi dah Ustaz katanya. Apa mau cek ikan? 10 menit lagi cek. Apa mau cek ikan? Main bola cek. Dinanti itu. Balun lagi lah peri pertama 10 menit sebelum mandi nanti itu. Kita ingin rubah itu, oleh Abu yang ingin rubah itu. Bahwa kita cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pabilo lagi muzakarah, pabilo lagi muzakarah, kita nanti-nanti itu. Pabilo giliran kita disingki, pabilo giliran kita disingki. Mudah-mudahan dicapaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita bersama. Bapak Ibu yang mulia. Jadi apa tadi? Kemana tadi kaji kita kala? Oh ya. Nabi Muhammad takajud pulang ke rumah. Manggigi minta kepada Siti Khadijah istrinya, zammiluni, zammiluni. Selimuti ambo, selimuti ambo. Siti Khadijah kau ibu-ibu yang mulia, istri yang sangat sayang, sangat santun, sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Bagagih lehnya mengeluarkan bed-bed kaper yang ada di lemari itu. Dikeluarkan, diselimuti. Ibu-ibu berisuk ada suami ibu minta baju itu selimuti. Laki ambilkan kasu-kasu tipis itu selimuti tahu. Kamu malarianya tuh. Artinya apa hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Maka setelah reda menggigi Nabi Muhammad tadi, berceritolahnya, wahai istriku Siti Khadijah, tadi malam ambo didatangi oleh sosok yang tidak pernah ambo kenal. Takut ban ambo, dipalutnya ambo. Cuman dibacakannya di ambo ada bacaan. Ambo khawatir, kata Nabi Muhammad, ambo kok dalam bahaya. Ambo khawatirnya kok akan datang lagi kok. Dan memang tidak lama setelah itu datang lagi Jibril itu. Ambo khawatir kata Nabi. Makanya hadirin yang mulia apa kata Siti Khadijah? Wahai suamiku, kamu tidak perlu takut.
Karena Allah tidak mungkin membiarkanmu sendirian. Allah tidak mungkin membiarkanmu dalam ketakutan. Allah pasti melindungi kamu. Kenapa kata Khadijah? Karena kamu adalah orang pertama yang suka menghubungkan silaturahmi. Jadi kau ibu Siti Khadijah menceritakan kebaikan suaminya Nabi Muhammad. Baca cerita kepada suaminya tadi akan kebaikan suaminya. Kok dapat kita turut dari kau ibu-ibu? Kau baca cerita jo mama tu beko, ceritakan kebaikannya. Jangan asal basuh repet julai. Ikom bali lauk pun tak ketentuan. Dikecekkan bali lauk gabu di balinya maning gitu. Jangan bah itu. Lama bana lauk kau bang. Ikolah yang mau nanti bana maning kau. Adalah menak kita makan kau kan? Jangan bah itu. Lama makan itu. Khadijah menceritakan kepada Nabi Muhammad, engkau hai suamiku orang yang suka menyambung silaturahmi. Apa itu silaturahmi? Menyambung kasih sayang. Kata Abuya, gaul yang baik. Tidak pernah Nabi kita Muhammad itu memutuskan silaturahmi sekalipun kepada orang yang baru saja menyakiti dia. Maka kata Abuya, tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada hanya kawan. Tidak ada lawan, yang ada hanya kawan. Tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Iko mengecekkan mudah, melakukan baik. Apalagi memberi maaf kepada orang sekalipun tidak diminta maaf. Memaafkan kesalahan orang lain walaupun baru saja dizalimi. Iko kita dibeko oleh Abu Yakun untuk melatih diri kita gaul dengan manusia sebagaimana Rasul tadi menyambungkan silaturahmi. Ada orang yang nandak membunuh Rasulullah, ada yang alam melanting Rasul dengan ciri onta, ada yang alam mencakik leher Rasulullah, ada yang alam menjatuhkan batu dari Ka'bah untuk kaneka Rasulullah. Banyak. Ada yang meletakkan duri di muka pintu Rasulullah, kok keluar kane duri tapi jak taroi. Tapi Nabi kita Muhammad tidak pernah putuskan silaturahmi dengan orang-orang itu. Itu yang harus kita bawa Bapak Ibu yang mulia. Artinya begini. Di hati kita kok memang tatap dan itu agak menggelagak tuh. Ya tekanan gitu tuh memang. Ya kan? Kok basuh kita iko mama yang kepatang tuh. Yang mengecek-ngecekkan MPTT buruk begini begono tuh. Alalah. Alalah mengecekkan alalah tuh sabak namanya tuh. Nah, dalam hati tahan-tahankan, enggak apa-apa. Biarkan, tetap kita silaturahmi. Silaturahmi itu sedikit pun tidak ada ruginya. Sedikit pun tidak ada ruginya. Iko mama yang mengecek-ngecek yambo di belakang kepatang. Memang tak terang di yambo, tapi sampai ke waktu di yambo. Nah, kan itu tuh. Basuh kita sama inyo. Kita bersalam duluan. Assalamualaikum mama, datang mama, duduk siku mama. Cium tangannya. Ndak rugi kita mencium tangan tuh. Kalau nyo tua dari kita, niatkan orang tua kita. Kalau nyo muda dari kita, niatkan adik kita. Yang namanya berkasih sayang tidak ada ruginya. Sesuai dengan tema kita malam kok, berkasih sayang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, dicoba-coba. Yang mengecek itu adalah tahan rupanya kata bapak kan balon. Tapi kok beraja-raja, kata beraja-raja gitu kok. Dilatih-latih. Kamu kadang-kadang memasangkan di mukamu itu. Iya. Ada mau telepon 10 kali dihangkeknya. Mau balik pula. Ampe balik kali tidak benar mangke hangkek. Terakhir bahu mau WA, apa kabar kan? Itu yang kita rubah, Bapak Ibu yang mulia. Hangkek saja. Jangan berpikir dulu. Ikom bu hangkek keping keluar keping masuk kok. Jangan begitu dulu. Hangkek dah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Kok ada katakan ada? Kena kecekkan indah apa payahnya? Sedang indah ada kok ya kata awak. Ada kepentingan lain, kecekkan saja begitu. Tidak payah hidup ini Bapak Ibu yang mulia. Sabar itu menahankan dalam hati untuk tidak menceritakan kekesalan kita. Sabar namanya, walaupun dalam hati kita masih menggalagak macam air di kompor gas. Kalau lah bisa hati kita kau bersinar takana-kana lain, itu reda namanya. Makanya ketika ditanya orang, ala dimaafkan si pulan tu, ala maaf sudah tapi lupa belum kejadiannya. Itu balun tuh. Maaf ala lupa balun.
Lupa itu reda namanya. Hadirin yang mulia. Itu satu. Nabi itu suka menghubungkan silaturahmi. Yang kedua kata Siti Khadijah, engkau itu hai suamiku orang yang suka mengusahakan keperluan orang yang ketiadaan. Siapa saja yang indak bakado punya kebutuhan, ndak ada dinya memang, ndak ada dinya, tapi diusahakannya entah ke mana-mana usahakannya. Ditunjukkannya minimal jalan, cubalah kasih pulang, cubalah kasih pulang. Nabi tidak pernah membuat hati orang kecewa. Nabi tidak pernah membuat hati orang kecewa, ndak tulak mentah-mentah tahu. Maka takkan nama dulu pengajian di pesantren Ado Abuya. Lalamu memang tuh ada bertanya almarhum Manu. Jadi pertanyaan begini, kalau ada orang datang meminta-minta karena minta sedekah acok-acok tuh, tak sumbangan, apa boleh kita tolak, apa boleh kita usir? Kata Abu, ya jangan. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dalam ayat. Orang meminta-minta itu jangan kamu hardik, jangan kamu berang. Kok ada lagi? Kok indak kecekan balun ado yo, mohon maaf. Jangan tahu tinggian gitu. Nada gitu. Pakai nada mayor tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia. Yang ketiga kata Siti Khadijah, engkau hai suamiku orang yang suka menjamu tamu. Kalau Rasulullah, tukrimut daifah, engkau selalu memuliakan tamu. Siapa saja datang tamu dilayani, dihormati, dimuliakan. Maka Abuya melatih kita khidmat, khidmat, khidmat kepada siapapun. Makanya kadang-kadang ada sebagian khidmat kita kok tingkat memutakan solok pun jadi. Itu latihan khidmat. Khidmat itu tujuannya supaya kita bisa khamul. Khamul itu artinya kita membenamkan diri kita dalam lumpur kehinaan, bahwa kita tidak ada nilainya apa-apa, bahwa kita tidak ada kehormatan kita karena Bapak Ibu yang mulia. Kalau kita melihat kelebihan yang ada pada diri kita, itu berpotensi kepada 3 perkara penyakit yang paling besar. Kalau tidak sombong, ria. Kalau tidak ria, ujub. Dan itu yang dihadapi oleh siapapun. Ada orang sombong karena jabatannya, perasaannya macam dicalik-caliknya saja jengkolnya itu. Aduh koha. Kan itu tuh. Eka bukan anu kok. Bukan disiko. Begini maksud ambo tuh, mencalik-calik jabatan itu. Apakah kita pimpinan pesantren? Apakah kita itu pimpinan kampung? Apakah itu pimpinan di masjid? Apakah itu kita pimpinan di pemerintahan? Kalau kita calik-calik saja itu dalam hati kita, ambolah sampai tujuan dan cita-cita ambo, alam dapat, itu bahaya. Makanya tauhid tasawuf mengajarkan kita kembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Almarhum Abu dulu acok dibawanya ke wirid setelah subuh, wirid panjang. Nak tahu santri-santri kita masih suka wirid panjang tak hindak? Masih alhamdulillah. Qul, katakan, Allahumma ya Allah, malikal mulki, pemilik segala kerajaan, tu'til mulka, engkaulah yang bisa memberikan kekuasaan, wa tanzi'ul mulka, dan engkau pula yang bisa mencabut kekuasaan. Tidak selamanya kita di hati Bapak Ibu yang mulia, tidak selamanya kita mulia, tidak selamanya kita hebat, tidak selamanya. Allah yang memberikan, Allah bisa mencabut. Tu'izzu man tasha', Allah bisa memuliakan siapa yang ia kehendaki, dan Allah juga bisa menghinakan yang ia kehendaki. Maka jangan cari itu, cari Allah sedang menitipkan kepada saya. Makanya di setiap apapun yang kita sandang, kita punya ilmu, kita punya amal, kita sebagai guru, kita sebagai pejabat, kita sebagai pemerintahan, itu bisa jadi ladang ibadah kalau kita ingat itu amanah dari Allah. Makanya Abuya mengatakan dalam poin yang keempat, kita dengan Allah dalam seluruh kehidupan. Di jabatan kita dengan Allah, bukan dengan nafsu kita. Di ilmu kita dengan Allah, bukan dengan kehebatan kita. Bapak Ibu yang mulia, untuk melatih itu ratib seribil acok-acok, ratib seribil acok-acok. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mencalik banyak pengikut, mencalik banyak pendukung, bisa timbul kesombongan, bisa.
Oh, tidak sombong, minimal ria. Sombong itu kan kita bandingkan kau orang. Calik ambo ko ha. Mana kita ambo lebih mulia pada si Polan. Itu sombong. Bisa kita tidak sombong, tapi ria belum tentu selamat. Bapa ria, aiko supaya tahu orang seketek, tahu orang seketek. Dalam hatinya tahu orang banyak. Nah, artinya itu ria. Bisa kita tidak ria, ambo ko lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala ambo ko, bukan untuk siapa-siapa. Oke, hilang sombong, hilang ria. Ada satu lagi yang paling halus, virus yang mengintai. Habis virus corona ada Omikron. Ya kan? Habis Omikron apa lagi sama lagi? Nah, ada lagi? Ada? Jadi oleh karena itu ada paling halus mengintai apanya? Ujub. Apa namanya ibu-ibu? Ujub. Apa ujub tuh? Bangga ke diri sendiri. Bukan ceritakan ke orang sehingga jadi ria. Bukan dibandingkan jo orang sehingga jadi sombong. Tapi di hati kita saja. Alah hebat juga mau nampaknya koyo. Tuh. Seketik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Malamku agak lama pula sembahyang. Ujub namanya tuh. Maka bagaimana menghilangkannya? Tidak ada lain kecuali dengan ihsan. Uqbudillah kata Rasulullah ka'annaka tarah. Kalau hadis lain anta'budallah ka'annaka tarah. Kalau di hadis Tabrani uqbudillah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bagaimana seolah-olah melihat Allah itu? Sadang ibadah kita, tabayang di hati kita, tapandang di batin kita. Apa? Bukan punya kita yang kita pakai kok, tapi punya Allah. Allahu Akbar. Maka dulu awal-awal acok tu dari Allah, dengan Allah, milik Allah, kepada Allah. Dari Allah, dengan Allah, dari Allah. Kita pakai ko perintah dari Allah. Dengan Allah, dengan bantuan Allah kita dapat menghajukan nyoko. Milik Allah, punya Allah kita segala-galanya ko. Kepada Allah lah tujuan kita. La maksuda illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhlas kete. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Maulid iko dan kita berzikir ratib seribe bersama wali kita. Mudah-mudahan dengan zikir ratib seribe iko ya luluhlah hati kita yang kareh ko, tabukalah hati kita yang tertutup ko, dimudahkan urusan kita, baik urusan duniawi ko dalam kepentingan jabatan urusan kita sehingga mendatangkan amal ibadah seluruhnya. Ibadah kita makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala mengijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.